Pemirsa, pemilihan presiden baru saja memasuki babak-babak awal, namun perbincangan tentang jatah menteri ternyata sudah mulai menguap. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengaku meminta jatah 10 menteri pada Joko Widodo. Mungkinkah pernyataan Caimin mengindikasikan adanya bagi-bagi jatah kue menteri yang terlalu dini? Laporan utama hadir dengan tajuk PKB minta jatah 10 menteri. Ya, kita ngajukan 20 menteri. Berapa yang diterima ya terserah Pak Jokowi. Pemilihan presiden baru masuk tahapan awal, namun isu bagi-bagi jatah menteri sudah mulai memanas. Adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang melontarkan pernyataan kontroversial tentang bagi-bagi kue jatah menteri itu. Cak Imin bahkan menyebut PKB akan mendapatkan jatah 10 kursi menteri jika Jokowi Ma'ruf memenangkan Pilpres. Ya, kita ngajukan 20 menteri. Berapa yang diterima ya terserah Pak Jokowi. Berarti optimis jadi ya Pak? Optimis jadi? Insya Allah pasti jadi. Jatah menteri menjadi isu yang cukup sensitif karena dinilai masih terlalu dini. Bahkan parpol pengusung petahana pun ikut ambil suara atas pernyataan Cak Imin itu. Yang jelas ya, kan pernah juga saya sampaikan kepada teman-teman media ya, ketika saya tidak tahu semua partai, kan ada 9 partai ya, tidak semuanya saya tahu, tapi saya tahu beberapa partai ya. Ketika kita sepakat ya pendukung Pak Jokowi ya, itu nggak pernah kita bicara, Pak, nanti kalau Bapak menang, kami minta dong portofolio ini, portofolio itu, enggak ya. Kita percaya aja, pasrah bongkoan sama Pak Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi akan katakanlah ya, kalau kita mengikuti polanya yang 2014, maka portofolio kementerian itu kan ada yang diberikan kepada parpol, ada yang diberikan kepada profesional. Nah, yang diberikan kepada parpol itu akan adil ya. Nah, itu yang saya tahu. Tapi apakah ada pembicaraan khusus antara Caimin dengan Pak Jokowi, ya harus ditanya sama Caimin sama Pak Jokowinya. Kalau kepada partai saya kira kan kita udah TSD, tahu sama tahu lah. Kita itu sekarang fokusnya kerja memastikan supaya 01 menang ya. Itu. Wakil Presiden Yusuf Kala pun menyebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang mempertimbangkan kebutuhan profesional dan dukungan parpol. Namun meminta jatah 10 menteri bagi PKB dinilai terlalu berlebihan. Dalam kabinet seperti sekarang dan yang akan datang, itu antar profesional dan politisi itu dibagi dua, kurang lebih bagi dua. Jadi sekarang ini yang politisi kira-kira 16-17, itu kan setengah lah. Kalau ada partai yang mau ambil 10, yang lain pada apa kan? Padahal sama-sama berjuang gitu kan. Maka tentu dengan Arif pasti juga memang ada juga tentu partai-partai yang mendukung dengan kursi yang banyak, biasanya juga diberikan kursi yang cukup, yang bukan cukup lah aja, memang yang lebih baik, tergantung bagaimana partainya nanti mendukung. Tapi kalau 10 ya tentu berlebihan lah. Pada akhirnya nanti berarti akan menjadi hak prerogatif dari Pak Jokowi. Otomatis prerogatif presiden itu. Tapi Pak Presiden akan mempertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih. Selalu begitu. Jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden yang biasanya dilakukan secara internal. Juru bicara BPN Prabowo Sandi Dhanil Ansar Simanjuntak menyebut jatah menteri masih tertutup rapat di kubu Prabowo Sandiaga yang kini berfokus pada memenangkan Pilpres. Saya pikir memang mungkin sudah dijanjikan begitu ya oleh Pak Jokowi, ya saya pikir wajar saja kalau Caimin kemudian menagih janji 10 menteri itu kan memang
memang sejak awal kan Pak Jokowi memang bagi-bagi kursi, walaupun dulu 2014 beliau menyebutkan tidak akan bagi-bagi kursi kan. Tapi kan faktanya memang bagi-bagi kursi. Nah, tentu dalam konteks kami Pak Prabowo dan tim koalisi sama sekali tidak bicara itu. Kami fokus pada kampanye dan memastikan Prabowo Sandi menang. Pengamat politik Ubedillah Badrun menilai Muhaimin Iskandar terlalu dini mengungkapkan tentang jatah menteri, padahal perang dalam Pilpres belum saja dimulai. Caimin ini sangat meyakini bahwa politik adalah kekuasaan. Politik adalah merebut kekuasaan. Perspektif itu sebenarnya sudah lama ya, yang pernah juga diungkapkan oleh P.A. Robson di dalam beberapa artikelnya. Tetapi saya kira terlalu dini lah. Ini masih debat kedua aja belum, sudah bicara soal kursi menteri gitu. Dan itu dikonsumsi ke publik lagi ya. Saya kira ada batas-batas tertentu di dalam komunikasi politik yang memang secara nyata politik pada akhirnya adalah ada transaksional di situ. Episode yang lalu ada calon presiden yang menyatakan tidak ingin ada transaksi kekuasaan, tapi kan kemudian pada akhirnya ada transaksi kekuasaan. Politik memang pada akhirnya akan ada transaksi kekuasaan, tetapi politik juga meniscayakan adanya etika di dalam komunikasi politik. Ubedillah justru menangkap sinyal dari Muhaimin yang jelas tertuju pada Joko Widodo. Kalau di dalam proses pembagian kekuasaan atau jatah menteri itu biasanya dilakukan itu di internal di antara elit politik dan tidak akan diekspos. Dan itu biasanya juga dilakukan bahkan setelah terpilih. Jadi kepastian tentang jatah kursi itu hanya bisa dilakukan oleh elit politik, tokoh partai itu, dan itu tidak dikonsumsi untuk kepentingan publik. Nah, kalau kemudian Caimin itu menyatakannya di arena publik, berarti dugaan saya mungkin belum selesai soal kepastian jika memenangkan pertarungan lalu PKB akan mendapatkan sekian kursi. Karena belum clear, akhirnya kemudian Caimin mengungkapkannya di publik sebagai alat untuk melakukan tekanan terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin, atau semacam memberikan sinyal bahwa PKB akan totalitas mendukung Jokowi Ma'ruf jika mendapat kursi 10 kursi menteri. Ya, kita ngajukan 20 menteri. Berapa yang diterima ya terserah Pak Jokowi.